Bapa kami bersyukur Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan sekali lagi belajar Tuhan. Mari Engkau yang perlengkapi kami, biar ada roh hikmat, pengertian, dan pewahyuan di tengah-tengah kami. Urapi setiap kami bisa menangkap dengan tepat apa yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Halo. Halo. Semangat nih kayaknya ada. Wah, puji Tuhan ada 44.000. Bapak Ibu, ini ada sebelum saya lanjut ya hari ini buat menguatkan sekali lagi apa yang kemarin sudah disampaikan tentang perjanjian darah. Ini buat mengklirkan beberapa hal ya Bapak Ibu, karena tadi ada pesan dari Ibu Panglima ya, bahwa acara tanggal 7 ini bukan acara baptisan massal ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, jangan sampai Bapak Ibu salah mengerti ya. Tanggal 7 ini adalah kita menahan sangkakala. Oke. Ya. Kita menahan sangkakala, ada 6 sangkakala, yang sangkakala terakhir yang ketujuh bukan ditahan ya. Jangan salah ya Bapak Ibu ya. Yang ditahan itu 1 sampai 6. Yang ketujuh itu kita minta supaya penggenapan keputusan Tuhan, pemerintahan Tuhan dinyatakan atas seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu penting banget buat masing-masing baca firman Tuhan ya, mulai dari Wahyu pasal 8. Kalau Bapak Ibu misalnya mau baca dari menahan meterai itu mulai dari Wahyu pasal 5, kalau nggak salah 5, 6, 6, kalau nggak salah ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau bisa ya ambil waktu baca kitab Wahyu hari-hari ini ya, sambil minta pewahyuan. Nah, baptisan massal itu adalah jadi waktu nanti hari tanggal 7 itu memang buat Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis, nah sekalian kita ada di laut gitu ya, Bapak Ibu yang belum dibaptis ya, Alkitab kan bilang berilah dirimu dibaptis. Gak ada ya dibaptis terpaksa tuh nggak ada. Tapi Bapak Ibu yang merasa, bagi yang belum dibaptis ya, bagi yang belum dibaptis saja. Jadi jangan cerita, wah kita akan dibaptis nih rame-rame di sana. Salah Bapak Ibu ya. Jadi tolong kalau ada yang nanya ke Bapak Ibu bisa menjawab dengan tepat ya. Jadi kenapa kita mesti ke pantai? Kenapa kita mesti ke laut? Nah, coba mari kita buka sama-sama di Wahyu pasal Wahyu pasal 10 Bapak Ibu. 10 ya. Bentar ya. 10 apa 11 ya? Oh 11 apa 10. Bentar. Wahyu pasal 10. Karena ada yang nanya nih. Ini buka kenapa kita mesti ke pantai gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti Bapak boleh minta Bu siapa ya? Bu Lydia boleh sambil nyatet ya poin-poin yang diumumin hari ini. Jadi biar nanti di-share lagi di grup. Tapi nanti tolong ke saya dulu biar di cross check notulennya ya. Nah, Bapak Ibu boleh buka Wahyu pasal 10. Nah, kalau Bapak Ibu baca dari Wahyu pasal 8, 9 itu 6 sangkakala itu di situ tuh. Iya, sangkakala 1 bicara tentang kita menahan hujan es, api dan bercampur darah dan sebagainya, sampai di pasal 9 tuh sangkakala ke-6. Nah, begitu masuk Wahyu pasal 10, sangkakala ke-7-nya belum ditiup Bapak Ibu. Nah, di situ tuh ada mulai dari ayat 1 ya. Dan aku melihat Wahyu pasal 10 ayat 1, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Oke. Nah, ia itu malaikat tersebut Bapak Ibu, menginjakan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ke-7 guru itu memperdengarkan suaranya.
Jadi, nah ayat 4 saya lanjut dulu ya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Ini Yohanes nih. Tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu dan janganlah kau menuliskannya. Jadi waktu itu Yohanes mau menulis apa yang diteriakan oleh tujuh guru ya. Lalu ayat 5 dibilang, dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit ya, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lama yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Jadi Bapak Ibu, ada satu malaikat yang berdiri sebelum sangkakala ketujuh ditiup. Dan dikatakan gini, malaikat ini menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kiri di atas bumi. Dan ia berseru, dia berteriak, mendeklar dan mengangkat tangan ke langit. Nah, dikatakan begini, bahwa pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, maka akan genap keputusan rahasia Allah. Seperti yang telah ia beritakan pada hamba-hambanya, itu para nabi. Nah, tanggal 7 besok, ya 7 Juni, kita mau sungguh-sungguh apa ya istilahnya memperdengarkan suara, memperdengarkan guru ya, yaitu sangkakala ketujuh tersebut, bahwa ada keputusan rahasia Allah yang ini yang namanya juga keputusan rahasia ya. Artinya iblis nggak tahu gitu. Apa tuh keputusan rahasia? Nanti Bapak Ibu boleh lihat khotbahnya Ibu dengar. Ya salah satu gini. Satu sisi iblis ini menuntut mempercepat masa kesusahan besar. Ya sepertiga ini harus begini. Tapi ada keputusan rahasia Allah yang Tuhan ini dalam anugerahnya, dalam kemahakuasaannya, ada tujuan yang dia seperti belum tunjukkan istilahnya ya, mengenai lawatan, mengenai apa ya, yang istilah gini, iblis ini dia nggak tahu gitu, tetapi Tuhan itu beritakan kepada hamba-hambanya, itu para nabi gitu ya. Jadi sebenarnya buat dunia itu menjadi seperti rahasia, tetapi sebenarnya Tuhan memberitakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Nah, saya berdoa, saya percaya bahwa kita ini orang-orang yang dipanggil, dipilih, diberikan kehormatan untuk menjadi orang-orang yang menerima keputusan rahasia Allah. Nah, dikatakan begini, malaikat tersebut berdiri di atas laut, kaki kanannya, dan satu lagi di atas bumi. Nah, tempat mana yang memungkinkan kaki kanan saudara bisa berdiri di atas laut, kaki kirinya berdiri di atas bumi, di darat gitu maksudnya. Ya satu-satunya tempat yang memungkinkan ya cuma pinggir pantai, saudara. Ya kan? Satu kaki kanan Bapak Ibu bisa nginjek laut, kecuali Bapak Ibu badan gede banget ya, kakinya bisa di darat mana, kaki satunya lagi nginjek lautnya, itu lain cerita. Nah, kita ini sedang berkata, yes, kita mau berdiri, satu kaki menginjakkan kaki di laut, satu di darat, di bumi, di ground, di daratan. Dan itu tempat yang memungkinkan ya, bicara tempat itu merujuk pada pantai, saudara. Itu sebabnya kenapa tanggal 7 nanti, saudara dan saya ke pantai. Ya kalau Bapak Ibu masih ada yang naik, kenapa sih mesti ke pantai gitu ya? Kenapa sih nggak deket-deket aja gitu? Kenapa sih kita nggak yang kemana? Di gedung ARK aja gitu. Apa sih jauh-jauh gitu, jam 4 pagi pula. Nah, terus kenapa masih jam 4 pagi gitu ya? Kita tahu bahwa gini, di kitab Wahyu dibilang juga ada malaikat yang datang dari tempat matahari terbit. Nah, jadi bicara matahari terbit, ya matahari terbit itu kan ya jam-jam ya sebelum jam 4 kita udah siap-siap lah istilahnya. Enggak ada matahari terbit itu jam 8 gitu, jam 7, jam 6 aja udah telat. Nah, artinya gini, yang mau kita declare itu apa sih? Kenapa sih harus di pantai? Nah, ini firmannya. Satu kaki di laut, satu kaki di darat. Nah, kenapa harus jam 4 pagi? Karena kita mau angkat perjanjian matahari, kita mau berkata biar apa ya, kegelapan itu begitu matahari itu ya, matahari terbit bicara
perjanjian matahari juga, tetapi juga bicara gini, bahwa ada malaikat yang datang dari arah matahari terbit yang berkata kepada malaikat perusak, stop dulu, tahan dulu. Itu ada di Wahyu pasal 5 apa 6 ya, saya lupa. Sorry, ayat 7. Wahyu pasal 7 ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Itu kenapa kita pagi-pagi, Bapak Ibu, ya, di matahari terbit. Jadi, Bapak Ibu, saya berdoa clear nih di sini. Nangkep ya, kenapa kita ke pantai. Karena ayatnya bilang, malaikat itu menjejakkan kakinya di satu di laut, satu di darat. Ya tempat yang memungkinkan cuma di pantai. Ya kan Bapak Ibu bisa tuh berdiri, sebelah kakinya kena air, sebelah kakinya di pasir gitu ya. Ya. Lalu kenapa pagi-pagi? Karena kita mau berkata gini, di tempat ketika matahari terbit kita mau angkat meterai, perjanjian, deklarasi dan sebagainya. Ya. Jadi kita lakukan itu di Pantai Ancol ya pada tanggal 7 nanti. Jadi bukan baptisan massal. Ya Bapak Ibu ya. Tolong clear nih. Ya bahwasanya memang itu dilakukan pada tanggal 7 Juni bertepatan dengan ulang tahunnya Ibu PMI. Kita mesti tahu bahwa udah dari sekian tahun lalu bahwa setiap tanggal 7 itu nggak cuma ulang tahunnya PMI, tapi itu adalah ulang tahun atau pelantikan pasukan terdahsyat gitu. Ya, jadi ini bukan ulang tahunnya Ibu Iin gitu, bukan ngerayain ulang tahunnya Ibu istilahnya, tapi mengangkat menahan 6 sangkakala istilah, menahan sangkakala ya. Sehingga berita-berita yang atau pertanyaan-pertanyaan atau bahkan mungkin di antara Bapak Ibu nih ada yang bertanya-tanya di hati, kenapa sih mesti ke Ancol? Ya, kenapa sih? Ya karena satu-satunya mungkin tempat di daerah Bekasi, Jakarta dan sekitar yang memungkinkan kita bisa ngumpul rame-rame dan kita bisa ada pantainya, Pantai Ancol ya. Nah kalau ke Pantai Muara Gembong kan jauh banget Bapak Ibu ya. Muara Bungin memang ada pantai yang lain ya, oke, tapi intinya pantai gitu ya, pengertiannya di situ ya. Nah kenapa harus jam 4 pagi? Jam 4 pagi itu kita udah mulai ibadah Bapak Ibu. Bukan jam 4 pagi saudara baru berangkat ya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang daftar bus hari H itu datangnya jam 2:30 berangkat Bapak Ibu. Ya, 2:30 pagi berangkat. Jadi kalau saudara mau nginep di sekolah ya saya nggak bisa jawab dulu ya. Bapak Ibu mau pokoknya atur sendirilah waktu masing-masing. Kalau mau jalan sendiri tanpa nggak ikut rombongan bus ya nggak masalah mau nginep. Misalnya berangkat malamnya nih tanggal 6 malam terus nongkrong lagi apa? Bermalam di Ancol gitu misalnya. Ya terserah masing-masing lah. Hitung kekuatan masing-masingnya. Tapi kita menyediakan bus buat Bapak Ibu yang nggak punya angkot nggak punya kendaraan buat ke sana atau pengennya bareng-bareng, ada bus tanggal 7 jam 2:30 pagi kita berangkat. Oke ya. Saya berdoa semua mengenai acara tanggal 7 clear. Oke. Nah, nanti pada saat tanggal 7, di tanggal 7 itu ya kita mengangkat deklarasi, mengangkat meterai, perjanjian, penetapan, sidang ilahi. Nah, tadi ada yang nanya sih, bukankah yang masuk sidang ilahi adalah orang-orang dewasa, yang sudah dewasa takarannya? Betul Bapak Ibu, itu nggak salah, betul. Nah, memang persoalannya banyak dari kita yang punya begitu banyak kelemahan atau kita ini didapati nggak cukup bobotnya. Itu sebabnya kenapa hari-hari ini kita ngisi cawan Bapak Ibu. Ya, waktu Bapak Ibu dan saya memilih ngisi cawan, gini, percayalah bagian terbesarnya itu tetap Tuhan. Kita ini cuma 0,001%. Ya, 99,999%-nya Tuhan. Tetapi butuh saya dan saudara melakukan yang 0, sekian tadi itu. Gitu ya. Nah, itu kenapa kita buat isi cawan Zoom malam hari ini gitu. Ini udah jam 8 ya. Supaya apa? Supaya kita bisa bersama-sama
isi cawan dan direkayasa sama Tuhan, dimampukan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tetap sih sir, gitu, saya ini masih punya banyak kelemahan, kekurangan. Yes, betul. Nggak ada satu pun dari kita yang didapati sempurna. Nggak ada Bapak Ibu. Nah, bagian isi cawan saudara itu dan saya itu yang 0,0 sekian % itu ditutupi oleh Tuhan dengan mengkatrol, saudara. Tahu yang mengkatrol ya? Dibenarkan. Dibenarkan itu kalau kemarin Bapak Ibu ikut pengajaran kemarin, Pak Daniel tuh sempat ngajarin nih, sempat share bahwa gini. Penting untuk kita tahu bahwa kita ini punya banyak kelemahan supaya kita dibenarkan. Nah, masalahnya banyak dari kita yang nggak cukup berani untuk berkata, Tuhan, aku ini punya kekurangan A, aku ini begini, begini, begini. Firman Tuhan kan bilang ini, jika kita mengaku dengan mulut, ya kita dibenarkan ya, dan percaya dalam hati kita diselamatkan. Jadi ada bagian saudara dan saya mengaku dan percaya, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Kita mengaku, di kitab Yakobus bilang, marilah kita saling mengaku dosa supaya kita, dan mendoakan supaya kita sembuh. Jadi bagian saya dan saudara itu adalah yang ngomong, confess Tuhan, saya ini punya kecenderungan A, B, C. Ya, 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, dia itu setia dan adil. Dalam kesetiaannya ada keadilannya juga. Dalam keadilannya dia setia. Jadi waktu iblis menuntut kita, Tuhan akan berkata gini kepada iblis, kamu nggak bisa nuntut orang ini karena dia udah mengakui. Gitu. Ya, firman Tuhan juga di bagian lain berkata gini, barang siapa mengampuni sesamanya, dosanya diampuni. Nah, penting juga buat kita juga membereskan dengan orang-orang di sekitar kita atau dengan keluarga kita, atau mungkin ada syak di dalam diri kita yang kita masih punya urusan yang belum beres dengan orang lain. Mari datang, Tuhan, aku nih masih punya ganjelan dengan si A, si B, si C, dan sebagainya. Atau Bapak Ibu bisa punya trauma yang belum kau bereskan. Nah, itu kenapa kita belajar perjanjian darah. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, dengan engkau dan saya mengaku, ya, menyadari, mengaku Tuhan, aku ini berdosa. Aku ini masih gagal. Aku ini masih punya iniquity, begini, begini, begini. Ya, seperti kemarin Pak Daniel cerita. Banyak dari hamba-hamba Tuhan itu seringkali alergi buat ceritain tentang kegagalannya di mimbar. Karena wah ngapain kita cerita-cerita aib gitu. Ya, kita nggak bermaksud menilai dan menghakimi hamba-hamba Tuhan ya. Poinnya adalah begini. Seringkali buat kita ini sangat gampang menceritakan keberhasilan kita di depan orang. Nggak banyak dari kita cukup berani mengakui kegagalan kita di hadapan orang. Gitu. Dan itu nggak mudah. Nggak mudah gitu. Dan seringkali orang lebih suka menunjukkan sisi luar gitu. Padahal Tuhan bilang bersihkan isi bagian dalammu, sisi cawan bagian dalam, itu yang lebih penting gitu. Itu sebabnya Tuhan Yesus ngamuk sama ahli Farisi gitu. Karena banyak dari mereka cuma peduli dengan hal-hal yang di luar. Saudara jangan salah, kita ini bisa sangat terjebak dengan ritual, tanda petik, jadinya jadi ritual. Semua tindakan profetik itu bisa jadi ritual. Kita kehilangan spiritualnya karena kita mulai menjadi latah dengan segala sesuatunya. Nggak kejar pengertiannya, nggak kejar ini apa ya Tuhan, kenapa ya saya ini harus tumen ini, kenapa saya harus urapin rumah, urapin diri, kenapa saya mesti perjamuan, kenapa saya mesti patok. Ya, belum lama ada orang nanya ke saya, Pak, patok itu apa sih? Gitu. Buat saya nggak apa-apa nanya gitu. Jangan sampai Bapak Ibu gini, ada statement apa ya, saya lupa nih, Pak Agung kok pernah, kalau nggak salah pernah ngomong gini, lebih baik nih kita kelihatan kita nih terlihat bodoh ya daripada tapi berisi daripada terlihat pintar tapi nggak ada isinya gitu ya. Itu sebabnya jangan malu bertanya gitu. Jangan malu untuk minta diajari. Saya pun sama kok. Kemarin saya ngobrol sama Pak Daniel, Sir, saya ini nggak ngerti perjanjian batu putih. Nah, mungkin besok-besok kita akan mulai isi cawan menjelaskan perjanjian batu putih itu apa gitu. Saya ngomong sama Pak Daniel, ya, ini ada Pak Daniel yang melihatnya. Ya nggak apa-apa gitu. Karena dengan kita mengaku itu tanda kita
merendahkan diri dan bertobat gitu. Ya, bahkan saya belajar mendengarkan khotbah orang-orang yang apa ya, istilahnya secara usia mungkin masih jauh di bawah kita. Anak-anak rock tuh terutama ya. Kadang-kadang saya belajar banyak dari orang-orang yang di bawah untuk buat menundukkan ego kita gitu. Nah, itu kita yang harus berurusan dengan Tuhan untuk gini, Tuhan, aku ini kayak gimana ya? Nah, minta Tuhan bukain supaya kita tahu apa yang kita harus bereskan. Nah, jadi selama menjelang sampai tanggal 7 Bapak Ibu ya, nanti kan kita akan tambahin yang namanya isi cawan untuk bagaimana kita mengangkat perjanjian batu putih gitu ya. Nah, saudara jangan stop beresin yang di dalamnya kita ini gitu ya. Kalau kemarin Pak Daniel udah ajarin begini. Mari urusan dengan apa iniquity kita. Minta Tuhan cabut, berurusan every day, day by day, saudara. Karena nggak ada satupun dari kita yang cukup kalau bukan Tuhan. Udah, percayalah, sisanya Tuhan yang katrol. Saudara, hari ini mungkin kau merasa, aku ini jauh dari dewasa rohani. Nggak apa-apa, saudara. Nggak usah takut. Ya, nggak usah takut. Yang penting Bapak Ibu mau aja. Dia akan dia akan mengqualified saudara kok. Dia nggak cari orang yang qualified, tapi dia mengqualified saudara. Sehingga saudara dan saya sungguh dilayakkan, dikatrol Bapak Ibu. Jadi nanti tanggal 7, kita itu berdiri nggak karena kebenaran kita. Karena apa? Perjanjian darah itu kan, salah satu yang kemarin kita belajar adalah ada pertukaran jubah. Dia berikan jubahnya buat kita, jubah bicara, ada segala sesuatu yang melekat di pribadi orang tersebut berpindah kepada kita. Maka pada tanggal 7 nanti, waktu kita lakukan tindakan profetik, waktu kita berdiri mendeklarasikan, waktu kita menyembah, jubahnya Yesus yang ada sama kita gitu, bukan kita lagi. Kenapa? Karena perjanjian darah itu menukar semua yang keberadaan kita diganti dengan keberadaannya dia. Dia yang dia yang kaya, dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi berdosa karena kita. Dia yang kaya, dia rela miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Itu kan pertukaran, saudara. Jadi jangan mau ditipu, diintimidasi karena saudara merasa, aduh saya ini jauh lah dari yang namanya dewasa rohani. Nggak ada kok dari kita yang berani ngomong, aku udah cukup dewasa untuk dianggap bisa ikut sidang nilai. Nggak ada. Biarlah Tuhan saja yang melayakan kita ya. So itu jadi Bapak Ibu, selama sampai tanggal 7 terus bawa hidupmu. Nah, cabut semua karakter-karakter jelek kita, jujur sama Tuhan, merendahkan diri, bertobat, datang sama Tuhan, ambil waktu pribadimu masing-masing dan berkata, Tuhan, aku mau beresin ini, tolongi aku dari kedegilan hatiku, tolongi aku dari semua keeroranku dan sebagainya. Ya, supaya waktu saya dan saudara tanggal 7 nanti, bobotnya kita itu karena Tuhan yang ada sama kita, makanya kita jadi berbobot, saudara. Nggak pernah bobot itu karena kita nyatok gitu, nggak pernah. Betul ada bagian saya dan saudara untuk melatih. Ya, itu yang tadi dibilang, itu pun 0,0 sekian persen. Karena firman Tuhan bilang kesalehan kita pun, yang paling saleh sekalipun, di hadapan Tuhan tetap seperti kain kotor gitu ya. Nggak ada hitungan apanya gitu. Tapi Tuhanlah yang sungguh melayakan kita. Ya. Nah, itu yang selanjutnya juga saya mau jelasin juga gini, Bapak Ibu kan udah dibagi ke 7 kelompok nih. Tadi masih ada yang nanya. Tahun lalu kita pernah buat kelompok-kelompok kecil, cuma karena ada perubahan PIC dan sebagainya, maka kalau Bapak Ibu masih tergabung dengan kelompok WA yang sebelumnya, WA group sebelumnya, kecuali PIC-nya sama ya. Kecuali PIC-nya sama, ya bertahan di grup yang sama. Tapi kalau misalnya PIC-nya udah ganti, saudara ada di kelompok yang baru, yang grup sebelumnya dibubarin aja, nggak apa-apa. Ya, jadi kenapa kita buat kelompok-kelompok kecil Bapak Ibu, supaya masing-masing Bapak Ibu saudara, nanti kan ada PIC yang akan ngajak ini. Misalnya gini, setiap hari mereka akan ngajakin, mungkin di tiap kelompok PIC akan janjian, selain
selain isi cawan korporat yang rame-rame, yang pilar yang setiap jam 6 pagi, jam 6 sore ya, kita akan tambahkan dengan isi cawan khusus yang kayak cawan perjanjian darah, isi cawan nanti perjanjian batu putih gitu ya. Jadi ini uh, untuk nyiapin personal kita. Jelas ya Bapak Ibu ya. Bukan yang buat tanggal 7 yang gerakan ya. Nah, itu kalau yang gerakan 7 poin, 7 statement, ya itu tetap akan kita kerjakan. Ya, nanti itu akan ada bagiannya Piroy akan jelasin lagi, akan latih kita lagi dan sebagainya. Jadi yang kelompok kecil ini dibuat seperti pesan Ibu bahwa ini untuk membereskan, nambahin bobot Bapak Ibu. Nah, semoga ya doa kami ya, kami ini doa gini, supaya dengan kelompok-kelompok yang lebih kecil, Bapak Ibu jauh lebih tercover gitu. Jadi PIC-nya akan mulai gerak, nanya, mulai mungkin janjian doa masing-masing, terserah PIC masing-masing. Mungkin deklarasi, pakai deklarasi apa, terserah gitu ya. Nah, selain buat beresin pribadi, juga mengangkat Bapak Ibu, kita ini pilar menopang panggilan demi panggilan. Ya, menopang juga pulau dan benua. Ya, jadi tiap panggilan itu, tiap kelompok itu ada paketnya adalah panggilan apa, pulau besar apa yang mewakili Indonesia, dan satu lagi benua apa. Nah, saya udah briefing para PIC untuk mulai gali dan menjelaskan dan buat poin-poinnya untuk di-share di grup masing-masing. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara merasa gitu, aduh aku kayaknya lebih cocok sama PIC yang sono gitu. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi nggak harus sih, tapi ini cuma ngebantu aja. Ya mungkin Bapak Ibu lebih bisa ngerti dengan orang tertentu PIC yang sana, misalnya PIC A misalnya. Karena mungkin ada hal-hal yang saudara bisa lebih jelas waktu beliau mengajarkan. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu boleh nggak di kelompok yang ada di grup itu, kan ada panggilan imam, nama-namanya siapa, panggilan ini namanya siapa aja gitu. Nah, boleh Bapak Ibu boleh, saya ke PIC lain boleh, nggak ada paksaan, nggak ada halangan, nggak ada masalah. Ya paling saya himbau buat Bapak Ibu yang itu makan masih banyak tuh nomor-nomor ya, nomor gitu ya. Boleh nggak dengan hormat, kita ini kan nggak kenal satu persatu ya Bapak Ibu, bolehkah dibantu di grup di WA ya, saya mengerti mungkin ada privacy masing-masing. Ini ya coba tolong tulis nama gitu ya. Saya ini nggak nge-save semua nama gitu ya. Jadi masing-masing PIC atur lah masing-masingnya. Jadi itu yang buat kelompok kecil. Saya berharap Bapak Ibu cukup jelas dengan kelompok ini. Dan setelah tanggal 7 ya kalau nanti ada hal-hal yang akan kita ini kan gini, pengen mengkader Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena gini, pilar itu nggak cuma Pak Luki, nggak cuma Pak Daniel, nggak cuma Seroy, nggak cuma Piroy. Bapak Ibu ini semua pilar. Dan kita perlu mengkader. Amin Bapak Ibu. Bayangkan kalau misalnya dalam satu bangunan misalnya, semestinya tiangnya ada 50, tapi yang berfungsi cuma 4. Ya rontok lah Bapak Ibu. Yang 46 lagi kalau nggak berfungsi kan repot ya saudara ya. Kan gini, misalnya Bapak Ibu punya barang elektronik, ada baut-baut yang ukurannya lebih besar, yes. Tapi ada baut-baut kecil, dan itu ngunci, cukup membantu mengcover banyak hal. Yang kecil-kecil nih, walaupun kecil sih bautnya, tapi kalau dia hilang, agak bahaya juga gitu. Jadi jangan berpikir Bapak Ibu ini nggak penting Bapak Ibu. Walaupun mungkin gitu, saya nggak sehebat Pak Daniel Ferry menggali pewahyuan, nggak apa-apa, justru karena ada Pak Daniel, maka bagian Pak Daniel akan mulai menggali banyak hal gitu. Nah, saya ini seringkali khotbah itu dari apa yang Pak Daniel dapat. Jadi saya menikmati apa yang banyak dibagi gitu. Buat saya bersyukur gitu. Saya nggak harus seperti Pak Daniel gitu. Atau saya nggak harus seperti siapa gitu. Nah, masing-masing kita berfungsi di tempat masing-masing itu akan sangat ajaib. Tapi Bapak Ibu dan saya perlu dikader, perlu dipersiapkan. Ingat kita nih pasukan terdahsyat, perlu dilatih, perlu terus diingetin. Ada yang namanya exercise, ya latihan-latihan, ya kita menahan bencana, menahan kegelapan nggak cuma di momen-momen tertentu gitu. Tetapi tujuan dibuat grup kecil ini ke depannya supaya Bapak Ibu lebih bisa tercover di kelompok kecil. Ya, karena kalau misalnya nunggu instruksi
dari atas kadang-kadang ya kita pun terbatas ya Bapak Ibu. Nah, tapi dengan ada PIC kelompok kecil ini, Bapak Ibu bisa saling mengingatkan. Nah, PIC ini mereka ini mungkin tidak lebih baik dari Bapak Ibu. Mungkin mereka bukan orang yang tahu lebih banyak, tetapi mari saling menopang, saling mengcover, saling membackup ya. Mereka ini adalah orang-orang yang mau diberikan tanggung jawab lebih lah istilahnya. Jadi mungkin Bapak Ibu, lah kok PIC-nya sih ini, mari coba belajar untuk gini. Aku mau belajar lah dari PIC tersebut. Ya, karena gini, ya kita nggak tahu di kemudian hari mungkin PIC-nya akan diganti, ya bisa jadi ya supaya kita sama-sama belajar, di-upgrade sama-sama gitu ya. Jadi untuk acara tanggal 7 udah clear ya, udah jelas ini bukan baptisan massal. Kenapa kita di pantai, kenapa kita jam 4 pagi, udah saya jelasin tadi. Terus kenapa kelompok-kelompok kecil dibuat, tujuannya apa. Bapak Ibu boleh terserah boleh mau gabung dengan kelompoknya siapa. Ini cuma ngebantu aja. Jadi nanti para PIC yang anggotanya mungkin kok saya cuma sedikit, jangan berkecil hati, nggak apa-apa gitu ya. Kok di PIC yang satu kok lebih banyak, it's okay, nggak ada masalah dengan itu. Karena poinnya bukan banyak atau sedikitnya, tetapi bagaimana Bapak Ibu ngisi cawannya. Oke, saya rasa itu aja, kali ini 8:30 nih, nggak terasa ya. Mungkin Pak Daniel Ferry yang kasih di dalam Tuhan, ada yang mau ditambahin? Ya, saya mau nambahin gini ya. Tadi mungkin kalau dari sisi saya, ntar saya coba sebentar. Saya nggak bisa juga. Mungkin ini bisa ya, maaf. Menurut saya itu gini ya. Tugas atau pengelompokan itu gunanya apa sih gini? Menurut saya gini ya. Menurut saya itu atau bagi saya ya, agar kita ini bisa berfungsi atau berperan, itu kita itu perlu yang namanya tugas, dan kita ini perlu mendukung pemimpin. Nah, terus terang kalau satu grup besar dengan pilar itu kan sekarang sudah 170 ya gitu Bapak Ibu. Ini menurut saya prakteknya itu akan lebih lebih efisien, lebih efektif kalau kita ini bisa bagi-bagi dalam kelompok-kelompok. Ya misalnya apa? Misalnya contoh gini ya, kita mau mendoakan misalnya 7 benua gitu. Nah, atau 7 misalnya Indonesia dibagi menjadi 7 pulau besar atau 7 kelompok. Nah, kalau semuanya itu satu grup 170 itu kan sulit. Nah, jadi kita itu bagi-bagi, dan disitulah di kelompok kecil itulah kesempatan kita ini untuk membantu, mendukung, dan berfungsi semaksimal mungkin ya. Dan kita juga mungkin bisa bertanggung jawab lebih aktif di situ karena kita bisa lebih kenal dengan orang-orang yang ada di kelompok gitu ya. Sampai kenal istilahnya, mungkin kalau bisa tuh ya ini siapa tahu ya, cuma bayangan saya, visi saya gitu ya. Siapa tahu bisa ketemu ya, bisa makan bareng gitu ya, bisa saling sharing gitu ya seperti keluarga. Bahkan ya bisa nanti ke depannya kalau berkembang, bertumbuh lebih kuat itu ya ada kan istilahnya seperti gereja ya. Gereja itu dipecah-pecah jadi sel. Nah, sel itu ditingkatkan nanti jadi FA atau family altar atau mesbah keluarga. Nanti mesbah keluarga kalau anggotanya itu sudah 12 ya, itu katanya itu bisa jadi gereja sendiri ya. Bapak Ibu pemimpinnya itu menjadi PDT sendiri gitu. Nah, jadi ini salah satu kita berkembang, bertumbuh supaya kita ini bisa increase ya, bertambah banyak Bapak Ibu. Karena salah satu tujuan atau target kita ini bertambah banyak berarti apa? Ya pilar-pilar juga bertambah banyak gitu, bermultiplikasi ya. Jadi terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang nggak khusus ya di pilar, tapi ini juga memang pemuritan ini kita siapkan lebih khususnya itu buat yang di pilar yang datang ke Mahanaim ya. Tapi kalau enggak ya tetap bisa membangun tim sendiri ya. Jadi misalnya apa ya? Misalnya mungkin saya kasih contoh gini ya. Ini kalau dulu ya, buat saya dulu itu berdoa 24 jam itu berat ya. Jadi kalau zaman dulu beberapa tahun lalu, 3-4 tahun lalu gitu ya, itu shift 24 jam, kalau unit saya PPJ itu dapat 24 jam, nah itu akan dibagi 4 ya. Jadi tiap kelompok itu cuma doa 6 jam gitu ya. Dan ke saya itu hampir pasti ya, saya tuh hampir pasti dikasih jam 11 sampai jam 5 pagi.
Dan saya itu setiap kali keluar pengumuman gitu ya, rada-rada jengkel gitu ya, rada-rada, aduh kenapa saya lagi, kenapa saya lagi gitu ya. Dari jam 11 sampai jam 5 gitu ya. Nah, tapi itu menjadi cara untuk apa kita meningkatkan kapasitas kita, memperbesar kapasitas kita ya. Nah, jadi suatu ketika saya itu udah dapat jam 11 sampai jam 5. Nah, pemimpin saya waktu itu Bu Nita Joel itu mau keluar kota gitu ya. Terus dia bilang gini ya, aduh saya mau ke sakit gigi, saya mau ke dokter gigi lah, lebih kurang seperti itu ya. Coba tolong gantiin saya dari jam 5 sampai jam 11 gitu ya. Dan saya kan istilahnya gini, nggak mungkin dong saya bilang, oh, maaf ya, buat saya itu istilahnya nggak tentara banget gitu ya kalau kita ini bilang, "Waduh maaf saya udah jam 11 sampai jam 5," gitu. Ya udah saya jawab siap aja gitu ya, dalam hati saya, waduh saya 2 ronde nih, jadi dari jam 5 ke jam 11, terus jam 11 sampai ke jam 5 pagi gitu ya, istilahnya nggak tidur gitu. Nah, sampai saya, ternyata, pas hari H itu Bu Nita Joel masih bisa ikut ya, ikut doa sebentar paginya, sorenya, terus ini kita udah mau pulang nih, kita udah mau pulang dan terus Bu Nita Joel melihat, wah kayaknya kasihan juga nih kalau, saya berdoa sendiri gitu ya, nanti, kecapean gitu. Nah, jadi beliau itu udah bilang, "Kamu pulang saja," gitu ya. Nah, saya udah matiin lampu, saya udah beresin kursi-kursi ya waktu itu, pakai menara doa di Hanan yang Surya gitu ya. Nah, terus tiba-tiba tuh ada suara kecil di hati saya yang berkata gini, "Bagaimana kalau tim lain atau kota lain juga berpikiran seperti kamu?" Ya, jadi pemimpin saya itu mengambil meluputkan saya dari doa jam 11 sampai jam 5 itu dengan melihat gitu ya, oh ternyata ada kota lain ya di Kalimantan Timur, misalnya Samarinda gitu ya, kok berdoa juga gitu. Jadi, "Ya deh kamu tidak bisa berdoa." Nah, tapi setelah saya mendengar suara itu, saya tidak tahu nih cara mute-nya gimana nih, refresh. Ya, apa boleh buat lah ya. Jadi, singkat cerita, Tuhan itu ngomong ya, bagaimana kalau kota lain itu juga berpikiran seperti kamu, ya. Nah, artinya apa sih gini ya, artinya gini ya, artinya shift doa saya itu ternyata penting juga ya. Bagaimana kalau seandainya pada saat waktu saya shift berjaga berdoa, saya tidak berdoa dan terjadi bencana, letusan gunung berapi, ya gempa, tsunami, ribuan orang mati. Wah, buat saya itu nyesel gitu. Dan ya maaf ya karena bunyi-bunyi dan saya belum bisa mematikan. Nah, jadi jadi buat kita ini marilah kita tingkatkan betapa istilahnya gini ya, mungkin sekarang ini kita nggak merasa penting-penting banget gitu, tapi bagaimana kalau seandainya pemimpin kita tidak ada dan kita ini harus bertanggung jawab untuk hal itu gitu, untuk menggantikan pemimpin kita. Nah, ini adalah kesempatan untuk kita ini upgrade terus ya dan meningkatkan bobot di dalam hidup kita ya. Bobot itu salah satunya gimana? Nah, menurut saya udah tulis di grup Pilar, tapi menurut saya salah satu yang cepat adalah dengan kita ini mendukung pemimpin kita ya. Tanya aja ya pemimpin kita ini perlu dibantu apa gitu ya. Nah, sampai kita ini bisa gimana ya, bisa menggantikan ya. Jadi maksudnya gimana ya. Kalau sekarang ini kan saya juga nggak tanya-tanya banget ya Pak Luki perlu dibantu apa karena kan Pak Luki udah punya tugas sendiri gitu. Nah, tetapi istilahnya gini, kalaupun Pak Lukinya tidak ada ya, Pak Luki ada di UK, di Irlandia, ya istilahnya tugas-tugas yang istilahnya yang rutin, yang istilahnya apa ya, yang urgent gitu ya. Nah, kita ini harus bisa membackup gitu loh, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi semoga ini menjadi gambaran dan singkat cerita setelah saya meningkatkan kapasitas roh saya, buat saya ya sekarang doa 24 jam itu ya nggak berat-berat banget gitu. Walaupun bukan berarti saya doa sendiri ya. Tapi ini saya ajak orang ya, ayo mau bagi nggak kamu 2 jam, kamu 2 jam. Nah, singkat cerita tercover gitu ya. Dan saya ya tetap berdoa gitu loh. Nah, saya kesaksian sedikit karena saya baru selesaikan doa 24 jam. Nah, jadi saya kalau doa 24 jam gitu saya pasti ambil yang orang nggak mau ambil ya dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi gitu. Nah, singkat cerita ya udah saya tulis nama saya di situ kelihatannya saya sendiri gitu. Nah, tiba-tiba
saya sambil berdoa semaksimal mungkin jam 2 ada yang bisa nyembah gitu ya, ada yang bisa main gitar, namanya Bu Riris dari Jambi. Nah singkat cerita, jam 3 itu saya tahu Tuhan datang tuh, ada hadirat Tuhan dan kita ini dua-duanya nangis gitu, sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Ya, dan ketika hadirat Tuhan itu datang, Bapak dan Ibu, jerih lelah kita itu udah istilahnya rasanya kita ini kerja seberat apapun itu istilahnya nggak worth it gitu loh ya, nggak worth it itu artinya itu sangat ringan, sangat kecil dibandingkan apa yang kita bisa dapatkan ya. Nah jadi di kesempatan inilah kita mengundang memaksimumkan untuk kita ini upgrade ya, untuk menerima beban yang lebih kuat, lebih besar, sampai Bapak dan Ibu bisa megang ya, bisa megang apa? Bisa megang seperti Seroy nih ya, Seroy ini kan istilahnya sekarang megang SMK ya. Terus nanti kalau Seroy naik lagi, Seroy akan jadi direktur sekolah. Seperti pemimpin-pemimpinnya. Kenapa pemimpin-pemimpinnya mungkin naik lagi gitu ya. Ya mungkin gitulah Bapak dan Ibu ya. Ini terima kasih untuk yang memberikan masukan. Cuma saya ini bukan host ya, jadi saya bukan klaim host. Saya tidak bisa klaim host ya. Jadi karena ini pakai akunnya teman saya, karena tukar-tukar lah akun saya itu dipakai dipinjam Zoom-nya mempelai. Ya. Oke mungkin gitu ya. Jadi semuanya kita mengerti mengenai perjanjian darah dan angkatlah. Nah gini Bapak dan Ibu, ada beberapa pewahyuan yang saya sudah dapat nih mengenai dosa-dosa ya terkait dengan suku atau pulau ya. Jadi saya bagikan sedikit nih ya. Yang saya dulu pernah dapat itu Papua. Papua itu salah satunya tertolak, kepahitan dan kecewa ya, sampai kehilangan namanya figur bapak ya, atau rohnya itu roh yatim piatu ya. Jadi kalau pembalikannya apa ya, pembalikannya sederhana, roh adopsi gitu ya. Oleh Roma 8 ayat 15, oleh roh itu kita dapat berseru ya Aba ya Bapak ya. Nah jadi dengan adanya dosa kecenderungan itu, nah salah satu manifestasinya apa? Salah satu manifestasinya memisahkan diri ya, atau dalam tanda kutip memberontak gitu ya. Nah, tidak selalu pemekaran itu merupakan pemberontakan, tapi saya melihat beberapa provinsi yang terkena dengan roh ini akan memerdekakan diri. Papua dengan OPM, ya, terus Aceh dengan GAM. Ya, kenapa pengen merdeka? Karena merasa aset-asetnya ini dirugikan, ya aset-asetnya diambil. Aset apa? Ya misalnya Aceh itu gas gitu ya. Aceh punya gas, nah terus ada pembagian yang tidak adil sehingga Aceh ini kecewa misalnya. Ya. Dan ketiga, saya lihat ini ada di Ambon, ya, dengan orang Maluku yang memiliki waktu itu kerinduan untuk memerdekakan diri sebagai Republik Maluku Selatan. Nah, kerugiannya kalau kita ini tidak menang dengan roh yatim piatu, kita juga sulit menghasilkan generasi yang merasa dikasihi dan tidak kehilangan figur bapak. Ya mungkin ini bahasa-bahasa yang sulit, tapi saya coba berikan secara singkat contohnya. Ya contohnya apa? Contohnya menurut saya suku yang tidak punya roh yatim piatu ini contohnya orang Batak. Ya orang Batak itu saya pernah ketemu orang Batak itu kok mereka tuh sangat pede gitu ya, sangat nggak ada malunya gitu, nggak ada takutnya dan bisa memimpin gitu ya. Dan mereka nggak ada tuh kerinduan untuk memerdekakan diri, kan nggak ada kan Republik Batak Merdeka. Nah jadi ini yang ada tuh istilahnya menurut saya ini sisi positif yang kita harus adopsi ya. Nah kenapa? Contohnya orang Batak mengakui figur Nomensen sebagai bapak ya. Dan artinya apa? Warisan-warisan ilahi yang ada pada Nomensen itu bisa turun ya. Ini saya itu kalau disebut ini perjanjian darah atau apa, ya menurut saya ini masih bagian daripada perjanjian darah. Ya, nah roh lain apa yang saya lihat? Nah saya itu pernah dilihatkan diberi pengertian mengenai roh agamawi dan kebenaran diri sendiri. Ya, singkat cerita saya lihat raksasa hitam berdiri di sekitar Sumatera Utara
Tapi dampaknya, pengaruhnya itu malah sampai ke Aceh dan Sumatera Barat. Ada sosok putih mengambil batu, lalu batunya ini dilemparkan ke kepala Goliat dan Goliatnya itu rubuh. Ya, jadi batu atau sosok putih itu bicara mengenai generasi Daud yang memuji Tuhan. Jadi pembalikan keadaannya dengan salah satunya dengan pujian penyembahan, ya, dengan Batak bermazmur gitu ya. Tapi kalau di Batak itu kadang-kadang ada masih roh sisi kesukuan, ya, kesukuan gimana Toba merasa beda dengan Karo merasa beda dengan Nias gitu dan lain sebagainya. Padahal kan Sumatera Utara aja sama gitu. Nah, perlu ada roh unity yang membuat pembalikan keadaan dan kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan, ya. Kalau ada nggak Bapak dan Ibu yang keturunan Manado, ya? Kalau Manado itu biasanya kelemahannya perjinahan, ya. Terus apalagi ada dosa-dosa, mungkin kalau tahu tuh gereja setan. Terus mungkin suka pesta pora, ya, suka makan enak dan terpengaruh dengan hal-hal yang itu, ya. Yang negatif yang bukan dari Tuhan. Ya, kalau Jawa ini menurut saya ada sisi yang positifnya kalau menurut saya. Ya, kenapa? Karena sejauh ini pemimpin-pemimpin itu biasanya kebanyakan dari Jawa. Nah, ini kenapa positif nih Bapak Ibu? Karena artinya gini ya, orang itu merasa orang Jawa itu punya hati Bapak. Ya, saya kasih contoh gini ya. Kenapa Bapak dan Ibu pilih Pak Jokowi misalnya? Ya, misalnya, atau kan sebagian besar Indonesia 50 sekian persen katanya memilih Pak Jokowi kan. Nah, kenapa nggak yang lain gitu ya? Kenapa calon-calonnya Pak SBY, sekarang Ganjar, Pak Soekarno, Pak Soeharto kebanyakan dari Jawa? Ya, salah satunya itu Jawa itu punya budaya biasanya itu kerajaan gitu loh. Jadi biasa menghadap raja, ada sultan gitu ya, dan ada protokoler. Nah, ini membuat orang itu yang mengerti protokoler itu bisa juga melayani atau lebih bisa melayani. Ya, misalnya gini ya, ada beberapa contoh figur yang bukan dari Jawa. Misalnya Pak B.J. Habibie, ya, Pak Yusuf Kala, ya, terus Pak Maruf Amin gitu. Nah, kenapa nggak mereka yang dipilih, ya? Atau misalnya gini, sekarang ada figur yang cukup terkenal tuh Pak Luhut, ya, LBP itu kan dari Sumatera Utara ya, Bapak, Batak gitu. Kenapa misalnya Bapak dan Ibu pilihan orang itu apa memilih misalnya Pak LBP atau yang lain gitu misalnya? Menurut saya itu karakter yang lebih bisa melayani, ya, karakter yang bisa bersopan santun dan teposeleri itu mungkin toleransi, ya, itu ditemukan di suku Jawa itu, ya. Jadi ada hal yang baik dan tapi yang pokoknya yang negatifnya harus kita potong, misalnya apa, kejawen, ya, atau apa, kepahitan, kemiskinan. Ya, mungkin itu aja Bapak Ibu singkatnya. Jadi ketika kita datang hari ini, kita juga bawa suku kita juga bawa kota kita, ya. Kalau saya ini seringnya berdoa buat Jakarta, jadi dosa 38 provinsi itu ada di Jakarta, ya. Jadi kita perlu belajar mengenali gitu loh, ya. Tapi kalau terlalu banyak, ya kita fokus dengan yang menjadi bagian kita, ya, supaya apa? Supaya kita juga di-upgrade gitu ya. Tapi kalau udah kebanyakan, ya segini dulu deh gitu, ya. Tapi kerjakan semaksimal mungkin. Mungkin gitu aja, saya kembalikan dan kita tutup. Oke, Sir. Ditutup aja, Sir, kalau udah. Iya, ayo, boleh. Yuk. Yuk kita tutup aja, ya. Tuhan, kami bersyukur, biar kami percaya ini jadi titik awal di mana Engkau bicara lebih kuat, bukan titik akhir, tapi Engkau berhembus, Engkau bekerja, berkarya, dan sehingga ketika kami datang dengan lagu, misalnya membawa penyembahan Tuhan ciptakan kami, ini bukan sekedar bukan sekedar omongan, bukan sekedar retorika, bukan sekedar nyanyi, tapi dari kerinduan Tuhan, bahwa Engkau rindu menciptakan kami menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus, yang punya kuasa, punya otoritas, punya hati Bapa, punya
pengertian seperti Engkau sendiri, seperti Tuhan sendiri. Biar kami dipenuhi, semakin dipenuhi dalam segala kepenuhan Kristus, dan kami mengerti artinya perjanjian baru. Sekali lagi kami potong di dalam nama Yesus. Saat ini segala karakter, segala yang bukan daripada Tuhan, segala kelemahan, segala darah-darah kotor, DNA yang kotor yang bukan daripada Tuhan, pengaruh daripada roh-roh jahat, ya, pengaruh dari malaikat jatuh, kami cabut, kami batalkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan, Engkau memperbarui kami menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sir, di mute, jadi nggak kedengeran. Tapi nggak apa-apa. Ya mungkin Sir mau nambahkan. Gitarnya nggak kedengeran. Ya, sekali lagi Tuhan, kami mau cabut semua kutuk-kutuk nenek moyang. Dalam nama Yesus, dicabut dari setiap hidup kami, dicabut dari setiap DNA kami dalam nama Yesus. Kami cabut semua spirit mamon, semua spirit yatim piatu dalam nama Tuhan Yesus. Kami cabut akar pahit dalam nama Yesus. Kami cabut semua kepahitan, kami cabut kemandulan, kebodohan, kedegilan, roh agamawi, ahli Farisi dan ahli Taurat dalam nama Yesus. Kami cabut dalam nama Yesus. Biar setiap peserta merasakan ada perubahan, ada darah kotor yang dibersihkan di dalam nama Yesus, dan Kau mengimplikasikan darah yang baru, pikiran yang baru, pikiran Kristus, perasaan Kristus. Kita memberikan kesembuhan Tuhan, roh, jiwa, dan kami terima kesembuhan yang dari Tuhan. Kami terima mengalir. Kami ditahirkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan. Yang Tuhan Kami jadi ciptaan baru, pemuji dan penyembah Tuhan. Amin. Penyembah Tuhan yang sejati, segambar dan serupa dengan Kristus. Kuat, teguh, kokoh, setia sebagai pilar-pilar. Tekun, tidak terhentikan, tidak tergoyahkan, tidak mengasihani diri sendiri, tidak beku, tidak lagi cabul Tuhan. Tapi mengingini hal-hal yang ilahi, haus dan lapar akan Engkau. Ada pembaharuan. Tidak ada lagi kebekuan, tidak ada lagi kepasihan, tidak ada lagi api-api asing. Dalam nama Yesus kami jadi pilar-pilar yang bergelora, yang penuh dengan cinta, mencintai Tuhan, mencintai sesama manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami punya hati Bapa, dan sesuai firman-Mu Tuhan, hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya, dan hati bapak berbalik kepada anak-anaknya di dalam nama Tuhan. Kami cabut setiap roh yatim piatu. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, kami punya Bapa di dalam Engkau, bahkan Bapa-Bapa rohani, dan kami juga menjadi Bapa-Bapa rohani. Kami tidak mandul, kami akan beranak cucu dan bertambah banyak. Kami akan increase, pilar ini akan bertambah banyak. Dari 7 kelompok akan semakin banyak, akan semakin kuat, akan semakin dewasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada miskin, dalam nama Yesus kami patahkan kutuk-kutuk kemiskinan, dalam nama Yesus kami patahkan kutuk-kutuk kegagalan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan kutuk-kutuk kebodohan, kegagalan, dalam nama Yesus. Kutuk-kutuk maut, aborsi, kami cabut semua dalam nama Yesus. Yang bukan dari Tuhan. Dan biar Tuhan darah-Mu membasuh kami, darah-Mu memulihkan kami, darah-Mu memperbarui kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi Bapak dan Ibu yang dapat sesuatu atau lihat sesuatu, tolong sampaikan ya Bapak, ya, supaya kita juga istilahnya menangkap ya, mengerti ya. Ya mungkin ini ya, kita lanjutkan besok ya. Besok itu ada cawan di Mahliga jam 4 ya. Dan besok kita akan mungkin mulai masuk ke Batu Putih kali ya, Sir. Ya saya rasa juga istilahnya gini, kalau saya ingat ya, kalau pilar itu kita harus ngerti pelangi sih, karena kita ini biasa harus nahan bencana. Tapi kalau pemerintahan ya, kalau pemerintahan menurut saya ya, perjanjian tahta Daud sama Yehuda. Kalau kita ini udah megang pemerintahan itu tahta Daud sama Yehuda. Nanti ini deh, saya coba itu susun apa yang bisa dibagi. Ya, oke, makasih Sir. Baru ingat sekarang. Thank you semuanya Bapak Ibu, sampai jumpa besok. Oke.
Terima kasih Seroy, terima kasih Ustaz. Thank you. Terima kasih. Daniel, Ferry. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih pada Terima kasih Pak Daniel dan lain-lain. Oh, terima kasih Bu Tante Rahel. Kami diberkati. Puji Tuhan.